Yang di Thailand barusan kan ada yang viral, homoseksual itu menikah terus habis itu diposting ke Facebook, akhirnya jadi viral. Kenapa? Soalnya mereka meresmikan hubungan sesama jenis ini, terus akhirnya di post di sosial media, terus orang-orang tahu pernikahan sesama jenis ini ya diteror sampai ada pembunuhan seperti itu, Pak. Kembali lagi di konten kita Borun Official. Seperti biasa ketemu lagi dengan saya dan saya bersama Celia Putri. Hai, what's up bro? Alay seperti ini loh. Enggak. Terus Celia Putri ini adalah teman saya memang yang dari dulu itu bersama saya sih. Konten-konten awalnya membangun konten ya sama dia gitu. Iya, sekarang dibuang. Enggak. Karena sudah terkenal. Tidak, udah ada penontonnya beberapa, cuman pengen lagi naikin range-nya penonton yang lebih besar gitu maksudnya. Oh ya, aku sekarang mau bagi-bagi tips. Ya, tip apa nih? Kenapa kok bulan Ramadan ini kita perlu menjaga kulit kita? Terutama kulit apa nih? Kulit tangan, kulit kaki, apa kulit wajah? Ya wajah lah. Lu pikir, nah aku kan akhir-akhir ini jerawatan. Terus aku tuh juga kulitku juga kusam. Nah habis itu aku beranikan diri buat coba perawatan dari Scarlett. Nah soalnya selain dia punya perawatan body care, dia juga punya perawatan serum. Ini katanya kalau denger serum ini baru ya? Iya, dari makanya produknya Scarlett. Makanya kan aku tadi bilang selain body care dia juga punya produk baru itu serum. Ada acne serum sama break ever after serum. Ya. Nah kalau aku pakainya yang acne serum. Soalnya kalau yang satunya itu buat apa? Ini buat memutihkan, namanya juga break ever after serum. Nah kalau aku kan jerawatan tuh, jadi aku pakai acne serum. Dia ini ukuran botolnya 15 ml. Nah cara pakainya itu sebelum pakai ini kalian harus wajib cuci muka dulu. Ya kalau misalnya cuci muka habis kemana-mana langsung pakai ini kan nggak bisa kan? Iya, makanya cuci muka dulu. Dan itu kalian bisa selingi pakai toner atau mau pijat-pijat wajah juga bisa. Habis yang terakhir kalian pakai serum. Nah pakainya tuh gampang banget guys, dan kemasannya nih so cute banget. Nah yang ini tuh, oh ini buat yang atasnya buat mengambil ya? Iya, ini namanya pipa. Iya kan aku nggak tahu. Mengambil jangan dipencet ini. Bayangin apa lo pencet. Nah ini kan udah keluar tuh guys, ya kan serumnya. Kalau udah tinggal ditetesin aja. 1, 2, 3. Kalau aku harus sih, merata ya. Ya kalau aku sih pribadi buat yang jerawatan aja. Cuman kan acne serum ini selain buat jerawatan, dia kan juga buat ini menjaga kulit. Tapi kulit mati gitu bisa tumbuh gak kira-kira? Edian. Nah ini kan jerawatan tuh nih kan, jerawatan. Nah ini tuh masih mending jerawatan daripada yang kemarin itu sampai bondol. Ini bekasnya nih, lihat nih. Ya, cuman seharusnya kalau misalnya memakai yang ini itu harus merata gitu seluruh wajah biar lebih kelihatan habis kalau misalnya habis pakai 2 hari atau 3 hari gitu kelihatan kalau wajahnya semakin glowing dan semakin cerah seperti itu. Karena yang namanya acne serum sama bright ever serum dia itu mengandung vitamin C, dia melembutkan dan menjaga kulit. Nah kalau yang break ever after ini dia mengandung tambahan glutathione, jadi bisa membuat kulit wajah kamu menjadi putih berseri. Glutathione itu apa? Glutathione itu yang bikin kulitmu tuh menjadi putih. Dia itu suatu komposisi yang gunanya itu untuk meningkatkan tone atau uptone. Nah by the way Scarlett serum ini tuh aman loh buat kulit kita, soalnya dia tuh nggak mengandung fragrance. Mantap. Jadi buat kalian penonton semuanya atau buat anak-anak muda, kalian bisa beli Scarlett serum Scarlett langsung dari Scarlettnya langsung, dan untuk membuat wajah Anda menjadi cerah dan glowing. Mantap? Iya. Seperti itu. Jadi kita langsung aja ke kontennya. Konten ini adalah berkaitan dengan laki-laki yang suka sesama jenis. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Terus
kita nggak bisa mendatangkan langsung narasumbernya, akhirnya kita bahas sendiri. Sepengetahuan kita memang ada beberapa temen yang memang dia itu suka dengan lawan jenisnya, cuman sesama jenis, dengan sesama jenis, cuman ada kepentingan lain, akhirnya nggak bisa kita undang saat ini ya. Yes. Kita cukup jawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang kita tahu. Yuk, pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya coba kita lihat apa tadi. Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apa penyebab homoseksual? Wow. Pertanyaannya kok mencekam. Kalau menurutku sih homoseksual itu adalah faktor lingkungan, faktor pergaulan juga. Ya kalau menurut aku sih homoseksual tuh pertama mungkin dari faktor pergaulan. Lingkungan juga. Iya, lingkungan, nggak mungkin loh kita dari lahir langsung dijadikan homo, nggak mungkin. Ada yang bilang faktor dari lahir itu udah menjadi homo atau gen, itu nggak ada cuy, nggak ada. Nggak. Jadi homoseksual itu adalah faktor lingkungan, broken home juga bisa kayak gitu-gitu. Iya, jadi kalau homoseksual itu nggak harus dari diri sendiri. Jadi lingkungan bisa, terus dari pergaulan juga bisa, karena setiap orang tuh kan punya interest sendiri-sendiri ya. Mungkin dia terlalu bergaul sesama laki-laki, akhirnya dia interestnya sesama laki-laki. Coba dia sering bergaulnya sama perempuan, mungkin dia juga bisa jadi playboy. Jadi gini, tapi menurutku ini ada ini menyangkut pertanyaan yang selanjutnya juga sih sebenarnya. Jadi apakah bisa laki-laki normal itu menjadi homo? Bisa. Jawabannya bisa. Karena kenapa? Soalnya orang yang udah terjun ke dunianya mereka itu bisa saja membuat laki-laki yang normal itu merayu laki-laki yang normal seperti itu ya. Terus habis itu didekatin, terus membuat dia nyaman, akhirnya buat dia merangsang. Akhirnya gitu, mainnya main belakang sih. Seperti itu sih kurang lebih. Gak bisa bayangin aku kalau laki-laki sama laki-laki. Bang, ini apa gimana? Pertanyaan selanjutnya, apakah homoseksual sebuah gangguan jiwa? Enggak, beda, bukan gangguan jiwa. Hello yang di luar sana, kalian jangan menganggap homo itu adalah orang gila. Bukan, itu adalah seks, itu adalah seksual, bukan psiko. Kalau misalkan psiko, lu bipolar, lu stres, lu depresi, itu baru namanya orang gila, bisa disebut orang gila. Tapi kalau misalkan homo berhubungan dengan seks, itu nggak ada hubungannya sama orang gila. Soalnya itu tumbuh dari dirinya sendiri, dari keinginan dirinya sendiri. Jadi homoseksual ini itu faktornya banyak sebenarnya. Dari lingkungan dia, dari dia broken home, terus disakiti perempuan, itu juga bisa. Akhirnya habis disakitin sama perempuan, terus nggak bisa untuk lingkungannya, orang-orang yang mencintai sesama jenis ini, itu akhirnya bisa terjun ke dunia mereka seperti itu sih. Iya bisa, faktornya banyak sih. Soalnya kan kalau Aul sendiri dia kan lesbi ya. Iya, ini kan ada teman saya yang cewek ini, ya sebenarnya ada ya, di konten-konten yang sebelumnya. Dia kan lesbi ya, itu dia mengakui dirinya seorang lesbian. Karena apa? Karena yang pertama dari segi pergaulan. Jadi dari dia SMP dia tuh sudah seneng gitu sama cewek ya kan, dia sudah interest sama cewek. Nggak jauh beda sama homo juga seperti itu. Cuman kurang bedanya lebih seperti itu, soalnya cuman bedanya batang sama ya sama cuman ini. Bedanya kalau yang homo laki-laki sama laki-laki, kalau yang lesbi perempuan sama perempuan seperti itu. Cuman kalau misalnya udah kelihatan sama-sama homo, itu mereka ada feel-nya sendiri ketika jalan gitu, seperti itu. Jalan gitu udah kelihatan kalau misalnya
sepengetahuan saya udah kelihatan kalau oh ini homo kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya, kalau orang homo tuh kelihatan sih ini kok kayak homo ya, kelihatan daripada yang lesbi. Kelihatannya seperti apa? Ya kelihatan banget dari cara mereka beraktivitas lah. Kan kalau orang homo kan kebanyakan kelihatannya itu mereka kalau lagi jalan itu kok kayak yang laki-laki yang jadi perempuannya tuh kok kayak letoy, lekong gitu loh. Jadi mereka berusaha berpenampilan seperti perempuan gitu loh. Ini ya, ada lagi. Ini pertanyaan selanjutnya adalah apakah homoseksual menjadi pilihan hidup gaya hidup? Waduh, saya nggak bisa jawab, Mas. Kalau menurutku homoseksual itu bukan menjadi pilihan gaya hidup, tidak. Mereka kebanyakan bukan menjadi pilihan gaya hidup, tidak. Karena kalau menurutku dia itu seperti itu mungkin karena bukan gangguan lagi sih. Memang ada lingkungannya seperti itu, terus menyangkut keluarganya broken home. Ya benar sih kalau pilihan homo dan lesbi itu bukan pilihan hidup, soalnya bukan setiap orang itu punya kesenangan masing-masing lah. Mungkin mereka seperti itu karena mereka pengen senang-senang juga bisa kan. Terus jadi, kejerumus ke teman-temannya itu juga bisa sih. Makanya kalau misalkan mereka sudah mengatakan itu sebagai pilihan hidup mereka, ya sudah, mereka bakalan seperti itu selamanya. Soalnya aku pernah baca di artikel itu ada orang homo yang meresmikan hubungan mereka, jadi mereka nikah. Yang di Thailand barusan kan ada yang viral, homoseksual itu menikah terus habis itu diposting ke Facebook, akhirnya jadi viral. Kenapa? Soalnya mereka meresmikan hubungan sesama jenis ini, terus akhirnya di post di sosial media, terus orang-orang tahu, akhirnya dihujat. Sampai itu yang di Thailand ini, baca nggak sih kamu? Aku bacanya yang di luar negeri. Ya ini di Thailand, barusan Switzerland. Yang di Thailand ini dihujat sama netizen Indonesia, katanya ada apa namanya? Kok dibangga-banggain, pastilah hujatannya kayak gitu. Kok dibangga-banggain, terus habis itu kenapa kok nggak mikir orang tuanya? Kok terus habis itu di sana itu sempet kayak diteror gitu, diteror sama netizen, mungkin sama orang yang nggak suka dengan pernikahan sesama jenis ini ya, diteror sampai ada pembunuhan seperti itu, Pak. Ngeri ya. Oh my god, apakah di Indonesia juga ada seperti itu? Gini, ini ada pertanyaan selanjutnya adalah apakah homoseksual apakah homoseksual bawaan dari lahir? Jawabannya tidak. Jadi homoseksual ini adalah bukan karena dari lahir, tidak. Ini karena pergaulan, lingkungan dan yang lainnya. Terus kadang itu kalau misalnya memang teman kita ataupun siapapun itu yang deket sama penyuka sesama jenis, terus semakin dekat dia semakin nyaman, akhirnya dia bisa dirayu, akhirnya nyaman dengan situ, ya akhirnya kejerumus juga ke dunianya yang homo ini. Kalau misalnya bawaan dari lahir, tidak. Kita lahir itu sebagai manusia suci yang dilahirkan dengan jenis kelaminnya laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Ini itu karena faktor lingkungan dan yang lain-lain gitu. Iya, jadi kasihan ya kalau misalkan mereka yang sudah terjerumus terus nggak bisa kembali lagi, itu kasihan banget kalau aku. Soalnya kan gimana pun juga mereka adalah harapan semua orang, bukan harapan orang tua mereka aja, tapi mereka juga adalah harapan semua orang. Jadi kalau misalkan mereka melakukan yang tidak baik, pasti orang lain bakalan kasihan ngelihatnya. Kenapa? Soalnya mereka seperti memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, terus ini sebenarnya ketika dia udah nyaman dengan dirinya sendiri itu mereka nggak malu, Pak.
mereka nggak malu untuk menunjukkan gaya hidupnya seperti apa, terus habis itu dia itu suka dengan sesama laki-laki itu karena faktor lingkungan dan lain-lain. Terus habis itu meskipun di lingkungannya dia, di orang-orang biasa seperti kita itu menunjukkan kalau misalnya dia itu memang udah mempunyai hubungan yang lebih sama laki-laki yang dia cintai. Serem ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan pria gay dan bukan gay? Ini pria gay ataupun homoseksual itu bisa dilihat dari postur tubuhnya. Kalau menurutku sih bisa dilihat dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya ini lebih ke perempuan, lebih ke lekong. Kalau gay lebih ke lekong. Cuman kalau misalnya udah ke jerumus beneran, dia sampai operasi, sampai sampai suntik hormon, tanam ini payudara, terus suntik hormon dan lain-lain seperti itu. Iya, serem. Pokoknya itu sudah transgender. Iya. Kalau pria biasa itu mungkin nggak bisa kelihatan, ini normal seperti saya misalnya suka dengan sesama perempuan. Kalau saya sendiri melihat laki-laki bersama laki-laki seperti itu untuk mempunyai rasa yang lebih, aku melihat hubungan laki-laki sama laki-laki loh, jijik. Terus terang aku jijik banget, apalagi melihat laki-laki sebagai perempuan, laki-laki yang suka dengan lawan jenis, otomatis yang sebagai perempuannya itu lebih ke pakai lipstik, pakai bedak kayak gitu, terus pakein alis-alis gini gitu. Itu udah berlebihan kalau menurutku. Iya, serem sih. Ya kayak Aulia lah. Aulia kan kepingin jadi laki-laki, jadi dia potong rambut, terus gayanya kayak laki, semuanya serba laki. Ini versi cewek ya. Jadi sebisa mungkin mereka merubah dirinya seperti laki-laki atau sebaliknya. Pokoknya yang mereka mau lah. Kayak bukan transseksual tapi transgender. Ini ada pertanyaan lagi, apakah homoseksual itu dapat disembuhkan? Jawabannya bisa disembuhkan, tapi dengan perjuangan yang hebat, perjuangan yang keras, dan menjauhi lingkungannya, menjauhi teman-temannya yang memang sekomunitas lah, misalnya sekomunitas itu menjauhi dari situ, terus perjuangan yang keras, terus biasanya lebih dekat ke orang tuanya. Itu insya Allah, dan doa kepada Yang Maha Kuasa, minta petunjuk, insya Allah bisa disembuhkan. Tapi dengan perjuangan yang keras ya. Iya, selain perjuangan yang keras, kalian juga butuh niat sih. Kalau misalkan kalian sudah punya niat, pasti semua itu bakalan berjalan lancar. Iya. Soalnya apapun yang kalian kehendaki, tapi kalau dari dalam diri itu tidak ada niat, ya nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Soalnya kan itu permasalahan bukan masalah yang seperti anak TK tidak bisa membaca dan menulis. Itu adalah masalah yang sangat intern dan privacy banget di diri kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada niat ataupun nggak ada kemauan, ya kalian selamanya akan seperti itu dan tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa sembuh. Karena saya pernah baca artikel lesbian, gay itu bisa sembuh dalam waktu yang cepat kalau misalkan mereka punya niatan dan pergaulannya sampai dikirim dia ke luar pulau, supaya dia itu pergaulannya tuh jauh gitu dari gaulannya dia gitu loh. Jadi dia gaulnya ya normal, sampai ada juga yang di penjara supaya dia itu bisa mengembalikan jati dirinya, sampai segitunya loh. Jadi dia tuh nggak salah apa-apa, tapi dia pengen di penjara karena dia itu pengen berubah gitu loh, pengen sembuh. Intinya ada niatan tulus dari hati, pasti bisa gitu aja. Mungkin seperti itu aja kontennya. Nanti kalau misalnya ada pengen konten-konten yang lebih seru dan lebih menarik,
komen aja di bawah mau konten seperti apa, nanti kita insya Allah kita buatkan konten-konten keinginan Anda. Dan jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan cukup sampai segitu aja kontennya. See you next time.